Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam channel ini, channel Langsung Sitorus. Pada biasanya kita merenungkan evangelium yang akan dikhotbahkan pada minggu yang akan datang ini. Kali ini kita akan merenungkan evangelium untuk tanggal 30 Juli tahun 2023, minggu ke-8 setelah Trinitas, yakni dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Sebelum kita memulai perenungan kita, saya mohon kembali kesediaan kita untuk menyebarluaskan video ini dan mengajak kawan-kawan kita untuk mensubscribe, dan saya mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah mensubscribe, dan penyebaran video ini menjadi usaha kita untuk bersama-sama memberitakan Injil dan kebenaran Alkitabiah, agar juga kawan-kawan yang mendengarkan video ini dapat memberikan masukan-masukan untuk saling memperdalam iman percaya kita dan pemahaman kita mengenai isi Alkitab. Demikian harapan kami Bapak Ibu Saudara, dan untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan, mari kita baca dari Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat 22. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya ke tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Kepada kita disuguhkan juga bingkai tema perenungan kita, yakni Tuhan menyelamatkan dan melindungi.
Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, cerita ini terjadi karena memang ibu Yakub yakni Ribka menyuruh anak kesayangannya Yakub pergi ke rumah pamannya di Haran untuk menghindari adanya tindakan-tindakan balas dendam atau yang didorong oleh kebencian Esau kepada saudaranya Yakub tersebut, karena Esau mengatakan bahwa adiknya itu Yakub itu telah menipunya 2 kali, yakni hak kesulungannya dan juga berkat yang akan diberikan kian kepadanya telah diambilnya. Sehingga dia harus menyingkir dulu ke Haran. Namun di balik semuanya itu harus kita ketahui apa di baliknya. Sebenarnya itu hanya alasan pelarian diri, tetapi sebenarnya di balik itu Yakub mau meninggalkan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kakeknya Yakub, yaitu Abraham, dan kepada Ishak. Dan Tuhan tidak mau janjinya itu dilupakan oleh keturunan daripada Abraham, keturunan Ishak. Esau tetap tinggal berada di tanah Kanaan, dan dia juga mendapat berkat, ya. Kepada Esau itu juga diberikan berkat oleh Ishak. Dan Esau berada di tanah Kanaan mendapat berkat itu, dia berlimpah kekayaan juga. Sehingga sebenarnya bagi Esau tidak menjadi masalah besar lagi apabila memang Esau atau Yakub pergi ke sana, dan bahkan dia jadi rindu kepada adiknya itu. Di tempat jauh di Haran, Yakub bergumul, ya. Tapi sebelum dia sampai ke sana, Tuhan mau mengingatkan Yakub agar dia tidak menjadi penduduk Haran untuk selamanya. Tapi dia harus mengemban janji Tuhan kepada Abraham dan kepada Ishak, yakni mewarisi tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, dan juga membuktikan bahwa keturunan Abraham itu dari Yakub juga sangat banyak bangsa, atau keturunan Yakub menjadi pemenuhan daripada janji kepada Abraham. Keturunannya banyaknya seperti debu, artinya tidak terhitung banyaknya, dan dia akan mewarisi tanah itu. Cara Tuhan untuk menyatakan kehendaknya itu adalah dengan mimpi. Jadi metode yang diambil Tuhan untuk menyatakan kehendaknya ada berbagai cara, ya. Ada berdasarkan penglihatan, ada berdasarkan mimpi, ada juga berdasarkan nabi, dan lain-lain. Kali ini Tuhan memilih cara mimpi untuk menyampaikan kehendaknya. Jadi waktu Yakub tidur dan lelah, dia beli batu sebagai bantalnya, dan pada waktu nyenyak dia bermimpi melihat ada tangga ke atas, malaikat turun naik, dan Tuhan berdiri di sampingnya serta berfirman, memberitahu siapa namanya. Aku adalah Tuhan nenekmu Abraham dan Ishak. Barulah diketahui bahwa itu adalah Tuhan, karena Tuhan memperkenalkan diri. Baru Tuhan melanjutkan apa janji-janji yang pernah dikatakannya kepada Abraham, dan itu diperbaharui kepada Yakub. Yang perlu kita lihat di sana adalah bahwa dalam pemenuhan janjinya, Tuhan tidak pernah memperhitungkan bagaimana orang itu. Apa dia melakukan kesalahan,
atau melakukan yang kurang baik terhadap saudaranya, enggak. Tapi yang jelas Yakub itu tidak melakukan kesalahan kepada Tuhan. Dia melakukan kesalahan kepada saudaranya, dan itu pun sebenarnya soal hak kesulungan itu adalah hasil kesepakatan, ya. Dan soal dia mendapat berkat kesulungan itu adalah berdasarkan apa yang diajarkan atau dianjurkan oleh ibunya, sehingga dia melakukannya, ya kan? Jadi Yakub di sini memang menjadi pelaku kekurangan itu, tetapi itu didorong oleh hal-hal yang di luar kemampuan dirinya sendiri. Hal itu pun tidak diperhitungkan Tuhan dalam rangka menyatakan pemenuhan janjinya kepada keturunan Abraham. Karena apa? Ya, kalau Yakub tidak pulang dari Haran nantinya, bagaimana bisa janji kepada Abraham itu dipenuhi? Ya, bisa juga Esau memenuhinya, tapi itu hanya sebagian, bukan yang terutama. Dan kita tahu Esau pada belakangan, dia sendiri secara penuh kesadaran menyingkir ke Seir. Dia tidak menetap di tanah Kanaan, kan kayak gitu. Jadi kita pun, kalau memang sudah dijanjikan Tuhan keselamatan kepada kita, dalam pergumulan hidup kita, bisa saja Tuhan memperingatkan bahwa janjinya itu tetap berlaku. Dan kalau Tuhan menyatakan janjinya berlaku, kita harus mengikut apa yang dikatakan oleh Yakub di sini, bahwa tempat dia tidur itu adalah rumah Tuhan, dan batu yang didirikannya, diminyakinya, menjadi batu pertanda rumah Tuhan. Dan di kemudian hari setelah dia pulang dari Haran, kan dia datang lagi ke sana untuk mempersembahkan persembahan di sana, sebagai tanda bukti bahwa Betel itu menjadi rumah Tuhan, tempat pertemuan Yakub dengan Tuhan, kan kayak gitu. Dan kemudian karena Tuhan mengingatkan janji itu, walaupun bagaimana keberadaan diri kita tanpa memperhitungkan keberadaan diri kita, karena kita sudah termasuk keturunan bangsa yang dipilih, Yakub sadar, bukan berleha-leha ya, tapi dia mengatakan, kalau Tuhan menyertai saya dalam perjalanan hidup saya, katanya, Tuhan melindungi saya di jalan yang kutempuh, katanya, dan memberikan kepadaku roti dan pakaian, maka aku bisa selamat kembali ke rumah bapakku Ishak, kata Yakub. Maka Tuhan akan menjadi Allahku, katanya. Dan batu itu menjadi pertanda rumah Tuhan. Dan lagi dia mengatakan 1/10 dari apa yang dihasilkannya akan dipersembahkan sebagai persepuluhan kepada Tuhan. Jadi kita bukan dimanja-manja, walaupun janji yang pernah dijanjikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus kepada kita, bahwa kita dianugerahkan keselamatan bagaimanapun keberadaan kita, dan kita sekarang diingatkan sekarang bahwa janji keselamatan itu harus kau penuhi. Kita bukan bermanja-manja, tetapi kita harus makin menundukkan diri kepada Tuhan dan mengatakan, ya, nazar kita yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, banyak cara Tuhan untuk menyapa kita. Tapi yang pertama kita ingat bahwa janji Tuhan akan keselamatan itu telah dimeteraikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kita. Bahwa kita selaku Israel yang baru akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa, menjadi petunjuk jalan keselamatan kepada seluruh bangsa-bangsa, agar bangsa-bangsa percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi bangsa pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita harus ajari mereka, kita harus baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Dan tentu saja kita sudah mewarisinya itu. Dalam perjalanan dan pergumulan hidup kita, pasti banyak hal-hal yang kekurangan kepada saudara kita dan lain-lain dan lain-lain.
tapi Tuhan tidak memperhitung-hitungkan itu semua dan tidak dibuatnya itu menjadi pembatalan daripada janji keselamatan yang dari Tuhan. Namun mengingatkan kita, memberitahu bahwa kita adalah pewaris keselamatan itu, ya. Seperti Yakub adalah pewaris janji Tuhan kepada Abraham, ya. Dan reaksi kita terhadap pembaharuan janji keselamatan atau perbuatan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan itu kepada kita adalah bahwa kita berjanji bernazar kepada Tuhan bahwa kita akan benar-benar setia bertuhankan kepada Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus. Kan gitu. Jadi kita pasti selamat dalam perjalanan hidup kita. Dan kalau sudah kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita akan masuk surga. Itu sudah tidak diragukan kebenarannya. Namun di dunia ini harus kita perhatikan bahwa satu hal yang paling mulia adalah mendirikan rumah Tuhan. Mendirikan Betel. Ada dua macam Betel bagi Tuhan di dalam diri kita. Yang satu, diri kita sendiri menjadi rumah Tuhan, bait Roh Kudus, bait Allah. Itu harus kita buat. Dan yang kedua adalah rumah Tuhan, tempat pertemuan kita bersama saudara kita, memuja dan memuliakan Tuhan di baitnya yang kudus. Itu pekerjaan yang paling mulia yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Kan kayak gitu. Jadi memang di dunia ini kita harus berkarya, kita harus mencari nafkah, ya, kita harus memenuhi kebutuhan sembako kita, sandang, pangan, dan papan, itu menjadi usaha kita. Tambahannya adalah bahwa Tuhan memberkati kita untuk mengadai semuanya itu. Dan Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan memberkati semua usaha kita dalam pengadaan sandang, pangan, papan, dan segala yang dibutuhkan di dunia ini. Yang penting otak kita harus bekerja. Kekuatan kita harus kita pakai untuk mematuhi tuntunan-tuntunan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jangan kita terus menyesali Tuhan kalau kita belum kenal pemberian Tuhan itu. Ya, karena seorang bisa meminta kaya, Tuhan berikanlah kekayaan kepada saya, katanya, tetapi yang ditunjukkan adalah tanah semak-semak yang penuh duri dan onak. Ya, inilah kerjakan, katanya. Kalau kita nggak mau mengerjakan, mana mungkin kita akan menjadi kaya di situ. Tidak mungkin kita akan memenuhi sandang pangan kita kalau kita tidak kerjakan tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita olah, itu bukan. Dan tentu saja mendirikan rumah Tuhan itu harus tempat rumah Tuhan yang permanen. Jadi sampai sekarang Betel itu tetap Betel, walaupun dulu lus, dan ke sana, di sana orang selalu mempersembahkan persembahan. Baik dalam masa kerajaan sewaktu Yerobeam juga memerintah di Israel Utara, Betel juga tempat suci bagi orang-orang Israel. Walaupun Yerobeam bisa membuat berbeda penyembahan di Betel dengan di Yerusalem. Namun Betel itu sejak diurapi oleh Yakub, batu yang menjadi bantalnya itu, dan dikatakan ini adalah Betel, bukan lagi Luz, dia itu kekal selamanya. Sampai akhir zaman itu tetap Betel. Demikian juga kita kalau mendirikan rumah Tuhan, ya. Jadi harus permanen keberadaannya di dunia ini. Entah itu banyak kekuatan-kekuatan yang mau memusnahkannya, tetapi selalu muncul bahwa itu adalah tempat rumah Tuhan. Jadi jangan tanggung-tanggung pengurusan segala sesuatunya yang diperlukan untuk membuat tempat mendirikan bait Allah, baik dimanapun kita mendirikan bagas joro atau rumah Tuhan, harus menjadi, kita usahakan permanen dan tidak bisa dihilangkan oleh kuasa-kuasa dunia ini semuanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tentu saja mengapa orang harus memberikan persepuluhan, dan Yakub berjanji memberikan persepuluhan itu? Karena rumah Tuhan, ya,
bukan menjadi rumah kemiskinan, tetapi rumah yang menjadi sumber makanan dan minuman atau kebutuhan bagi orang-orang yang datang berkumpul di sana. Jadi persepuluhan itu menjadi persembahan kepada Tuhan, tetapi pekerja yang ada di rumah Tuhan itu akan menggunakan persepuluhan itu untuk kesejahteraan orang-orang miskin, kan kayak gitu. Untuk kesejahteraan para imam dan lain-lain. Ya, Tuhan memang mau membelanjai orang-orang yang tidak punya apa-apa, seperti kaum imam, orang miskin, kaum papa, orang miskin, dan orang asing. Dan dari persepuluhan itulah yang harus disajikan. Jadi kalau umat Tuhan tidak rajin memberikan persepuluhan, yaitu kita kurang menunjukkan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi memang di gereja kita banyak sekali jenis-jenis persembahan sekarang. Tapi persembahan yang paling utama sebenarnya adalah perpuluhan kita. Dengan nama-nama yang lain kita sebutkan itu bagaimana kita memberikan perpuluhan. Namun kita perlu tegakkan, yang paling baik adalah di gereja kita cukup satu sebenarnya macam persembahan, yaitu persepuluhan dari semua pendapatan kita serahkan untuk keperluan di rumah Tuhan itu. Sehingga kesejahteraan bagi fakir miskin, bagi imam-imam, dan bagi yang membutuhkan dapat dicapai berdasarkan pemberian-pemberian kita. Kita berdoa. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menuntun kami untuk mengenal Engkau, bahwa Kau telah mendirikan tangga dari langit ke bumi, ya, dan malaikat-malaikat turun naik dari sana, dan Kau berdiri di samping kami. Sama seperti Tuhan Yesus menjadi tangga dari langit ke bumi, dan Engkau bersama kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas semua penyertaan-Mu itu dan janji berkat, janji keselamatan yang telah Kau meteraikan di dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kami akan berjuang terus untuk menikmatinya dan mengamalkannya di dunia ini. Tapi Tuhanlah beserta kami. Kami berdasar ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami akan setia mengikut Engkau sebagai Tuhan kami. Dan kiranya kehendak-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kalau ada memang mata pencaharian kami berjanji untuk memberikan persepuluhan kepada bait-Mu yang kudus itu, agar ada digunakan demi kehidupan sosial, untuk pekerjaan-pekerjaan sosial, demi kehidupan para pelayan-Mu, kaum imam-Mu yang bekerja untuk pekerjaan di rumah-Mu yang kudus itu. Ampuni dosa kami Bapa apabila kami kurang layak, kurang memenuhi janji kami, dan kuatkanlah kami untuk memenuhinya. Sempurnakanlah doa kami ini, dan kami serahkan negara dan bangsa kami ke tangan-Mu. Kabulkanlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.